Shalom, selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak sahabat GPIB untuk kita bersama-sama bersatu dalam doa, meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan telah memberikan kami anugerah yang baru di hari ini, di mana kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, yang kuat, dan kami penuh dengan sukacita yang berasal daripada-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, sertai kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami dan mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat firman Tuhan, ajar kami untuk menjadi pribadi yang semakin takut akan Tuhan, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Ya Bapa dalam kerajaan surga, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Apapun kondisi dan keberadaan kita saat ini, sekalipun kita mungkin yang berada di pos Pelkes, kita mungkin yang jauh dari kota, kita mungkin yang jauh dari keramaian, kita pun yang jauh dari hal-hal yang mewah atau segala sesuatu yang berada, kita juga sangat dikasihi oleh Tuhan. Belajar dari firman Tuhan hari ini, kita diajarkan bahwa pada saat itu, orang-orang yang disebut orang-orang Galilea, mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang miskin, mereka yang ada di pedalaman terpencil, bahkan mereka yang jauh dari kota Yerusalem, yang sebagai pusat ibadah dan pusat kerajaan. Akibatnya, mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tertinggal, bahkan mereka tertindas oleh sesamanya yang kuat, bahkan mereka yang punya kekuasaan. Kekuasaan Romawi lah yang membuat mereka merasakan mereka tertindas, mereka diabaikan, bahkan mereka tidak mendapatkan tempat yang layak. Ada juga orang-orang yang selama ini luput dari perhatian kita. Bahkan ada orang-orang yang selama ini membutuhkan pertolongan kita, namun mereka lebih memilih diam karena mereka malu, karena mereka tidak mau merepotkan orang lain, bahkan mereka merasa tidak berharga di dunia ini. Mari kita belajar lewat firman Tuhan hari ini untuk kita peduli terhadap mereka yang terpinggirkan, bahkan mereka yang tidak punya tempat baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan bergereja. Sudah selayaknya gereja menjadi tempat untuk berteduh. Sudah selayaknya gereja juga menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang tidak dianggap, bagi mereka yang merasa disisihkan, bagi mereka yang tidak punya tempat untuk merasakan kenyamanan, bahkan damai sejahtera. Gereja, sudah saatnya kita bergerak untuk peduli terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Jika Tuhan saja memberikan tempat bagi mereka, dan juga Tuhan memberikan tempat yang istimewa bagi mereka,
untuk melihat Tuhan naik ke surga. Bahkan ketika kedatangannya, Tuhan juga memberikan tempat bagi mereka untuk melihat hal yang sama seperti mereka melihat Tuhan pada saat naik ke surga. Itu tandanya Tuhan saja peduli terhadap mereka, sesama kita yang dalam kemiskinan, yang tidak dianggap, yang tidak memiliki tempat. Lalu kita pun juga harus punya kepedulian yang sama kepada mereka. Belajar dari firman Tuhan hari ini, kita menjadi manusia yang baru, yang semakin peduli terhadap kebutuhan sesama kita. Jangan tutup mata kita, bukalah mata kita untuk melihat di sekitar kita. Siapakah yang membutuhkan pertolongan? Siapakah yang harus kita layani? Dan layanilah mereka dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, agar berkat Tuhan benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan. Kiranya lewat firman Tuhan ini, kita semakin belajar untuk peduli terhadap mereka yang tersingkirkan, mereka yang dalam kekurangan. Kita sebagai gereja, kita diberkati untuk saling memberkati sesama kita. Tuhan Yesus memberikan berkat-Nya dalam kehidupan kita, di sepanjang kehidupan kita di hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan selalu memberikan kami berkat yang baru. Tuhan selalu mengizinkan kami untuk merasakan cinta kasih-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami peduli terhadap mereka yang terpinggirkan, mereka yang tersingkirkan, bahkan mereka yang tidak dianggap. Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk memberikan tempat yang terbaik bagi mereka, baik dalam persekutuan, baik dalam pelayanan. Sekalipun kami tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan, baik dalam perekonomian maupun dalam segi pengetahuan, bahkan juga teknologi. Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk memberikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Apa yang mereka butuhkan saat ini ya Tuhan, biarkanlah kami juga boleh menolong mereka satu persatu dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Berkati kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik kami majelis jemaat, baik kami juga sebagai pendeta, baik yang ada di pos Pelkes maupun yang berada di kota-kota. Tuhan berkati setiap kami, majelis sinode, bahkan juga kami yang ada di Mupel. Tuhan juga berkati sertai seluruh kerja layan kami ya Tuhan. Persekutuan-persekutuan kami yang kami laksanakan, Tuhan juga berkati sertai, agar persekutuan kami berdampak baik bagi jemaat yang kami layani. Tuhan berkati setiap kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan, aktivitas kami pada hari ini, pekerjaan kami, sekolah kami, dan juga segala tanggung jawab kami yang akan kami lakukan pada hari ini. Kami percaya tangan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami. Tangan Tuhan akan selalu menuntun kami, mengarahkan kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami percaya tangan Tuhan juga akan selalu melindungi dan menyertai kami, menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya, bahkan kecelakaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini dalam program Morning Call. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.